mengambil jurusan layanan kesehatan untuk menjadi seorang caregiver. Caregiver adalah seorang perawat yang mendampingi kehidupan sehari-hari lansia. Tangannya agak diangkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Kenapa saya memilih masuk SMK? Karena saya ingin memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Pelajaran yang saya dapati di sini benar-benar sesuai dengan dunia profesi, termasuk teori dan praktik yang saya dapatkan. Apalagi adanya kerjasama dengan Rukun Senior Living, perusahaan yang bergerak di bidang layanan warga senior. Rukun Senior Living rutin mendatangkan guru tamu dan memberikan fasilitas praktik kepada kami. Pagi Ibu. Hari ini kita praktek krom ya. Ekstensi, ini rotasi ya. Fleksi, Stok, iya. Dengan sendok, bisa makan sendiri. Iya, betul. Kami juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Rukun Senior Living. Sekarang saya punya pengalaman, memiliki soft skill, dan memahami budaya kerja yang dibutuhkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Darmawan, Rukun Senior Living, dan program SMK PK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Sekarang saya optimis dan punya harapan setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat bergabung dalam acara peluncuran SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan kepada Industri oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Senang sekali siang hari ini izinkan saya Widya Saputra dapat memandu acara ini dan saya tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama memandu acara saya tetap memakai masker. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa narasumber yang sudah bergabung. Selamat siang, salam sehat selalu dan selamat bergabung pada yang saya hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, selamat siang, salam sehat. Selamat siang, apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah baik, semoga Mas Menteri juga baik-baik selalu. Baik Kak, Alhamdulillah. Amin. Dan juga sudah bergabung bersama kita semua Bapak Ibu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Wikan Sakarinto. Pak Wikan, apa kabar Pak? Salam sehat. Alhamdulillah. Selamat siang Mbak Widya. Salam hormat Mas Menteri dan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Senang sekali melihat senyum-senyum ceria, tetap sehat semua dan tetap semangat. Dan Ibu Bapak yang kami hormati, demi kelancaran acara ini, kami mohon perhatiannya untuk beberapa hal berikut ya. Pastikan gawai Anda terkoneksi dengan sinyal internet yang baik.
Gunakan komputer atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan ponsel, Ibu Bapak, atur ponsel Anda dalam mode landscape dengan mengaktifkan fungsi putar layar atau auto rotate. Nah, bila diperlukan, gunakan headset atau earphone agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Dan untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, harap mematikan mikrofon peserta saat sesi narasumber. Dan peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber pada sesi diskusi dapat menulis pertanyaannya pada kolom Q&A di aplikasi Zoom. Nah, penanya yang terpilih nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada siang hari ini, sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Terima kasih, hadirin dipersilahkan kembali mengambil sikap yang nyaman untuk mengikuti acara selanjutnya. Bapak Ibu yang terhormat, sejak tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek telah melaksanakan program penguatan kualitas pendidikan vokasi melalui program Center of Excellence yang kemudian bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah, program ini diinisiasi oleh Kemendikbudristek dalam rangka tentunya untuk meningkatkan kualitas SMK dan kinerja optimal sehingga menghasilkan lulusan yang diserap dan diapresiasi tinggi oleh dunia kerja dan menjadi mercusuar dan pengimbas bagi SMK lainnya. Melalui transformasi pendidikan yang menjadi tujuan utama dari Merdeka Belajar. Kemudian pada tahun 2022, program SMK Pusat Keunggulan diperkaya dengan skema pemadanan dukungan, yakni skema gotong royong antara Kemendikbudristek dan dunia kerja untuk pengembangan SMK yang mendukung pemulihan perekonomian negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek mengadakan kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan industri dengan tujuan agar industri memahami program SMK Pusat Keunggulan dan skema pemadanan dukungannya. Lalu Kemendikbudristek mendapatkan aspirasi industri dan skema pemadanan dukungan untuk SMK Pusat Keunggulan. Dan tentunya terciptanya komitmen bersama industri dan Kemendikbudristek untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program SMK Pusat Keunggulan. Pada diskusi hari ini, hadir bersama kita Mendikbudristek Mas Menteri Mas Nadiem Anwar Makarim. Nanti beliau akan didampingi oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan laporan mengenai rangkaian kegiatan program SMK Pusat Keunggulan yang akan disampaikan langsung oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto yang sekaligus juga nanti akan menjadi moderator pada sesi diskusi. Kepada Bapak Wikan, kami persilakan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mas Menteri, beserta seluruh jajarannya dan tim dari Kemendikbudristek,
serta terutama Ibu Bapak, para pimpinan dari direksi atau mungkin dari CEO, industri, Dudi, mitra yang pada siang hari ini telah berkenan untuk hadir pada acara peluncuran SMK Pusat Keunggulan yang pada tahun ini ada keterbaruan, yaitu kita akan memperkenalkan skema pemadanan dukungan atau matching effort. Atau mungkin juga kadang-kadang bisa juga dimaknai matching fund. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sedikit kami laporkan kepada Mas Menteri juga, pada hari ini kita telah kehadiran ratusan dari industri yang skalanya mulai ada skala internasional, skala nasional, ada juga yang skalanya mungkin industri yang sedang bertumbuh kembang. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami bahwa pengembangan pendidikan vokasi melalui link and match itu kita kerjakan bersama dengan bergotong royong dengan industri. Semangat Merdeka Belajar kemudian kita turunkan menjadi lebih detail, yaitu link and match yang terus kita kembangkan bersama dengan industri. Saat ini memang sudah cukup banyak industri yang semakin menyadari, semakin juga memiliki satu kepekaan bahwa untuk membangun pendidikan bangsa ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tetapi ini merupakan gotong royong yang sifatnya komprehensif. Tidak hanya tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran, tetapi sampai dengan penyusunan kurikulum bersama, praktisi mengajar, penyiapan pemagangan, sertifikat kompetensi, pelatihan guru SMK secara rutin oleh industri, kemudian pengembangan teaching factory yang berbasis project-based learning di dalam kurikulum, serta tentunya adalah komitmen penyerapan lulusan oleh industri. Sekali lagi, komitmen penyerapan lulusan itu tidak mewajibkan industri menyerap, tetapi merupakan satu komitmen yang sangat kuat ketika semua itu sudah dilakukan, kurikulum, mengajar bersama, kemudian pemagangan sudah kita kerjakan bersama, tentunya industri akan semakin mendapatkan satu ekosistem SDM, ekosistem lulusan pendidikan vokasi termasuk SMK yang memang sesuai dengan kebutuhan industri, link dan juga match. Kesesuaian itu tidak hanya kognitif, tidak hanya hard skills, tetapi juga soft skills, leadership, kemampuan untuk mengembangkan diri sepanjang hayat, serta tentunya karakter yang memang dibutuhkan betul oleh industri, termasuk hard skill-nya pun juga kontekstual. Nah, pada siang hari ini kita akan lebih mematangkan link and match sudah sejak lama sebenarnya dari Bapak Wardiman, kemudian Bapak Erlangga Hartarto mematangkan MOU link and match ini, kemudian kita lanjutkan dengan SMK Center of Excellence, dan sekarang kita lanjutkan dengan SMK Pusat Keunggulan. Mungkin demikian laporan singkat dari kami. Sekali lagi, kami sudah menyiapkan satu skema pemadanan yang nanti harapannya setiap industri akan berpartisipasi, kita akan masuk atau berpartisipasi dengan pola kesetimbangan yang saling mendukung, saling berkolaborasi, dan saling menguatkan. Demikian yang bisa kami laporkan. Semoga acara pada siang hari ini kita bisa semakin bergotong royong untuk menciptakan generasi bangsa masa depan yang kita ciptakan bersama antara sisi demand dan sisi supply, link and match, pendidikan dan dari industri, yang akan menciptakan lulusan atau SDM yang benar-benar match, benar-benar sesuai, dan juga mampu mengembangkan dirinya sepanjang hayat. Demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wikan. Kata kuncinya tadi kolaborasi, komitmen yang konkret dan komprehensif. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari sama-sama kita simak pemaparan mengenai program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan kepada Industri yang akan disampaikan langsung oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto dan Ibu dan Bapak perwakilan industri. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Ini hari yang senang sekali buat saya bisa bertemu Bapak Ibu dan juga bisa menerjemahkan dan juga memberikan presentasi mengenai program baru kita
Saya sangat excited mengenai program ini, yaitu suatu matching fund untuk program SMK kita, sehingga partisipasi industri di dalam dunia SMK kita bisa meningkat pesat. Izinkan saya melakukan paparan sekarang, bisa ditayangkan. Terima kasih. Ya, berikut. Pak Presiden telah menyebut bahwa industri dan peran industri harus menjadi salah satu pilar utama untuk membangun pendidikan yang jauh lebih relevan. Kita harus membuka diri untuk berubah dan menemukan cara-cara baru, menemukan model kerjasama baru yang saling menguntungkan. Pak Presiden sangat mendukung transformasi pendidikan vokasi di Indonesia dan bermulai dan berawal dari industri untuk pendidikan vokasi. Ini merupakan hal yang sangat penting dan program ini mengarah kepada prioritas Pak Presiden dan orientasi kepada industri yang lebih kuat lagi. Berikut. Saat ini tantangan yang kita hadapi semua di dalam industri mengerti tantangan yang dihadapi. Sulit sekali mendapatkan talenta ya yang berkualitas dan yang siap bekerja, dan juga kita membutuhkan inovasi dalam biaya produksi, dalam supply chain kita, dan berbagai macam proses. Dan tentunya karena pandemi yang sudah melanda negara kita butuh percepatan pemulihan dari krisis ekonomi dan kesehatan yang telah kita lalui. Berikut. Kami selama tahun kemarin, dari tahun 2020, sudah melaksanakan program namanya SMK Pusat Keunggulan. Dan SMK ini dipersiapkan untuk menjawab tantangan atas pembelajaran yang jauh lebih relevan dengan industri. Sudah 900 lebih SMK yang sudah dibina dari program ini, dan berdasarkan survei kita sudah 80% sudah berada dalam tingkatan baik dan baik sekali. Maksudnya apa tingkatan baik dan baik sekali? Mereka memiliki kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, praktek kerja yang berorientasi kepada industri. Ya, dan 52% daripada SMK-SMK ini sudah memiliki teaching factory, ya, dengan project based learning. Jadi fokusnya kepada praktek. Dan 91%, salah satu statistik terpenting, 91% memiliki instruktur atau praktisi dari industri yang mengajar dalam SMK tersebut. Ini adalah kunci kesuksesannya. Nah, kita akan melihat program ini akan sekarang kita sudah siap mengupgrade program ini dengan partisipasi industri, di mana industri yang akan memimpin transformasi daripada SMK tersebut, di mana kita akan mendukungnya melalui program matching fund ini. Berikut. Apa sebenarnya program matching fund ini dan bagaimana prosesnya? Secara simpel akan saya jelaskan. Pertama, SMK yang ada di dalam daftar kita membuat suatu rencana bisnis. Dan industri boleh memilih SMK berdasarkan berbagai macam rencana bisnis atau proposal dari mereka, mana SMK yang ingin mereka berkolaborasi. Tetapi misalnya pun kalau bukan dari daftar yang ada di Kemendikbud, industri juga boleh memilih di luarnya. Jadi kalau sudah cocok dengan misalnya kepala sekolahnya, sudah cocok dengan ada SMK yang secara geografis dekat pun, industri bebas memilih siapa yang mereka ingin lakukan kolaborasi tersebut. Setelah itu, industri dan SMK tersebut menyepakati apa rencana bisnisnya dan apa proposal anggarannya. Itu nanti akan direview oleh Kemendikbudristek, dan pada saat kita mengapprove akan memberikan matching fund, pemadanan dukungan. Ya, dan selama ini industri mengontrol implementasi proyek kerjasama ini beserta Kemendikbudristek. Ya, jadi ini proses yang sangat penting. Poin yang sangat penting adalah industri bebas memilih dari daftar yang sudah lebih matur dari yang binaan kami, SMKPK, bisa juga dari situ. Tapi kalau industri ingin memilih SMK yang di luar daftar itu diperbolehkan. Ya, industri dan SMK langsung membuat proposal, dan pada saat kita mereview, kalau kita approve itu programnya, Kemendikbudristek akan melakukan matching fund. Ya. Nah, Kemendikbudristek ini sudah membina SMK-PK ini, program berjalan bukan hanya tahun kemarin, ini sudah sekitar 4 tahun. Dan kedepannya kita akan terus membina dia. Jadi program kita yang SMK-PK udah 2 tahun, akan jalan lagi 2 tahun. Dan industri memberikan investasi dalam skema pemadanan dukungan selama 1 tahun. Ya. Dan juga ini dapat diperpanjang. Jadi untuk industri, kurun waktunya adalah selama 1 tahun ke depan ini proses transformasinya. Berikut.
Ya, investasi dari industri itu bisa berupa satu tunai yang diberikan kepada SMK-nya untuk mereka yang melakukan pengadaannya, atau bisa dalam bentuk barang, ya, in kind, antara lain peminjaman atau hibah ruangan, peralatan, pelatihan guru berbagai bentuknya. Itu yang akan dikuantifikasi dalam bentuk uang, ya. Dan pada saat kita mengkalkulasi dan mengapprove proposal rencana yang sudah dirancang oleh SMK dan industri yang sudah ketemu jodoh, Kemendikbudristek akan memberikan, pada saat di-approve, akan memberikan dana pemadanan, ya, sebesar 1:1. Ya, 1:1. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana, tapi secara efektif seluruh pendanaan untuk SMKN yang dilakukan roughly akan 50% ditanggung, disubsidi oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk mendorong insentif industri untuk berpartisipasi dengan semangat, dengan dukungan dan subsidi besar sekali dari Kemendikbudristek. Ya, di luar itu pun Kemendikbud akan terus melakukan jenis-jenis pelatihan kurikulum, upskilling guru yang bersifat lebih general, ya, untuk meningkatkan budaya pembelajaran yang jauh lebih baik. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar konsep sekolah penggerak. Banyak konsep-konsep dari itu kita akan ajarkan kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk bagaimana secara umum menjadikan suatu sekolah yang jauh lebih inovatif dan kreatif. Jadi itu akan secara paralel juga, kita tidak akan meninggalkan industri sendiri dari sisi pedagogi dan lain-lain. Kami pun akan mendampingi SMK yang juga didampingi oleh industri. Ya, jadi ini boleh pilih mau memberikan uang atau memberikan barang, itu terserah industrinya. Berikut. Nah, ini salah satu contoh, misalnya bagaimana kita akan melakukan matching fund-nya. Ya, kita lihat contohnya proposal dari industri yang kita approve itu di sebelah kiri, ya. Misalnya 2,45 M itu adalah pengadaan barang, ya, sarana prasarana. Lalu industri juga akan memberikan 200 juta dalam bentuk pelatihan, upskilling, reskilling, lalu 200 juta lagi dalam bentuk praktisi mengajar yang akan datang mengajar gurunya, membantu membimbing kurikulum dan lain-lain. Jadi itu kalkulasi totalnya misalnya 2,85 M. Nah, Kemendikbudristek akan melihat total jumlah itu dan meng-approve total jumlah itu, dan juga akan memasukkan, jadi bukannya 2,85 M total yang akan diberikan kepada SMK-nya, tapi dikurangi biaya yang merah ini, penguatan kurikulum prototipe yang fix, sekitar uang 300 juta. Itu adalah biaya kita melakukan pelatihan, pendampingan, dan lain-lain, itu akan menjadi bagian dari itu, dan yang akan kita berikan matchingnya itu yang 2,55 M. Ya, jadinya pembinaan dari kita itu yang merah, lalu pengadaan dan tambahan anggaran untuk proyeknya itu akan kita 2,55 M. Jadi ujung-ujungnya akan di matching fund-nya oleh industri dan Kemendikbudristek, ya. Jadi totalnya proposal dari proyek ini adalah 5,7 M, dan secara efektif Kemendikbudristek mengambil 50% daripada biaya tersebut. Jadi bayangkan kalau industri memasukkan uang 5 M ataupun 10 M, Kemendikbudristek akan matching dana itu, dan kontrol daripada pengeluaran itu akan ada di industri. Nah, ini poin yang sangat penting. Mereka lah yang akan memimpin penggunaan atau penggunaan anggaran, mereka yang akan meng-approve prosesnya dan memiliki otonomi yang sangat besar untuk bisa mengelola SMK tersebut. Berikut. Ya, ini kisaran beberapa estimasi dana investasi kalau kita ingin mentransformasi SMK kita dengan cara yang efektif, ya. Dan ini terlihat ada beberapa sektor di mana kalau misalnya untuk kesehatan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan beberapa yang lain, ini kisaran jumlah investasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proyek transformasi itu sekitar 1-4 M. Kalau untuk agribisnis, teknologi, manufaktur, dan energi dan pertambangan di mana mesin-mesinnya lebih besar, tingkat kompleksitas prasarana yang juga lebih besar, ini dari sekitar 2 sampai dengan 6 miliar. Dan untuk kemaritiman contohnya, ini salah satu contoh yang paling heavy capex, itu sekitar 4 sampai 10 M. Ya. Dan kita bisa melihat ini yang biru adalah yang dari industri dan pemerintah, yang pink warnanya. Jadi benar-benar kita 50-50 dalam penganggaran, tetapi yang punya hak mendrive proses transformasi dan penggunaan anggarannya totalnya itu adalah industri mitranya. SMK-nya. Jadi industri benar-benar in the lead
Mereka yang memimpin perubahan ini dan meng-approve semua pengeluaran daripada dana tersebut, dan mereka yang juga akan mementor staff, guru-guru, dan kepala sekolah daripada SMK tersebut. Kita punya minimal investasi untuk hampir semuanya, minimal investasinya 1M, dikecualikan satu sektor yaitu seni. Untuk seni minimal investasinya adalah 500 juta. Tapi kita membuat ini minimal 1 miliar dari industrinya ya, karena kita juga ingin memastikan bahwa fokus daripada industri tersebut ada minimum fokus, minimum skin in the game untuk bisa benar-benar punya ownership daripada program tersebut. Jadi kita menentukan bahwa minimal yang diberikan oleh industri adalah 1M untuk hampir semua jenis jurusan, kecuali seni yang 500 juta. Tapi ini adalah hanya kisaran saja. Mungkin satu poin yang sangat penting untuk Bapak Ibu di industri, bahwa Bapak Ibu di industri akan menentukan jumlah investasinya sesuai dengan rencana yang ada. Jadi bisa di atas ini lagi. Terserah, kita nanti akan lihat masing-masing proposal. Kita tidak memberikan maksimum, tapi kita ingin melihat dulu rencananya seperti apa. Jadi kami sengaja punya minimum tapi tidak punya maksimum, karena kami ingin melihat seberapa aspirasional rencana Bapak Ibu dengan SMK-SMK yang ada. Berikut. Ya, jadi daftar yang boleh ikut ini ya adalah SMK yang sudah mengikuti program SMKPK di tahun 2020 dan 2021. Seperti saya bilang tadi, sudah 2 tahun berjalan program ini. Dan juga SMK yang baru yang mendaftar program SMKPK di tahun 2002. Ya, jadi setiap SMK yang mendaftar ini akan dikurasi oleh Kemendikbudristek berdasarkan potensi dan kualitas kinerja dari mereka. Jadi kita sudah memberikan menu ini kepada industri. Kita tidak mulai dari nol. Sudah ada beberapa yang sudah kita kurasi. Menurut kita potensi daripada manajemen SMK-nya sudah lebih baik. Kita sudah lama berinteraksi dengan mereka. Kita mengerti potensi dan motivasi daripada masing-masing pemimpin di dalam SMK tersebut. Jadi kita tawarkan dulu menu yang menurut kami punya high probability of success. Tetapi seperti yang saya bilang, ini tidak berarti industri tidak boleh memilih SMK-nya sendiri di luar menu yang kita rekomendasikan. Itu adalah pilihan industri. Berikut. Ada beberapa kriteria minimal dalam program ini ya. Yang pertama adalah untuk kita bisa bilang program ini sukses dan untuk bergabung dari program ini, industri ini harus memastikan dan membuktikan bahwa dia telah merubah kurikulum di dalam SMK tersebut ya. Itu sangat penting bahwa industri telah menyusun ulang ya kurikulumnya dan juga terlibat dalam pendampingan pembelajaran berbasis proyek. Jadinya especially yang practical, yang berbasis proyek, yang berbasis praktek, itu yang kita ingin lihat bahwa kurikulum itu sudah ada bukti bahwa berubah mengikuti standar industri. Kedua, mungkin yang lebih penting lagi adalah kita ingin memastikan bahwa setiap industri mengirim tim praktisi yang bisa melatih guru-guru on-site, mendampingi operasional manajemen SMK, dan juga membantu mengajar atau mementor cara mengajar siswa SMK dengan peralatan, proses praktek, dan lain-lain. Dan total jam penugasan di SMK ini minimal 100 jam per semester. Ya, itu bisa tim 3 orang, bisa 2 orang, tapi yang dikunci adalah 100 jam per semester. Ya, harapan kita adalah setiap minggu ada touch point dengan SMK ini, orangnya boleh variatif ya, bisa terdistribusi dari beberapa orang yang bergiliran, tetapi kuncinya kita ingin mengunci 100 jam semester untuk berpartisipasi dalam program ini. Kita melihat program-program yang paling sukses di lapangan adalah di mana komitmen dari industrinya seperti itu, level of intensity-nya. Dan tentunya kita program ini harus ada bantuan sarana prasarana, harus ada upgrading. Tidak bisa ada matching plan yang fokusnya hanya untuk training saja dan lain-lain. Jadi kita ingin memastikan bahwa bagian daripada hibah tersebut, bagian daripada anggaran yang sudah kita padani itu harus untuk mengupgrade sarana prasarana juga. Tidak bisa hanya seluruh 100% anggaran dilakukan untuk pelatihan saja gitu. Jadi itu salah 3 kondisi kita. Jadi kita nanti di akhir programnya pun ini akan kita evaluasi apakah kurikulumnya sudah berubah, 2, apakah ada praktisi dari industri yang datang minimum 100 jam per semester, dan 3, apakah ada perubahan signifikan dari sarana dan prasarana dari SMK tersebut. Ini tentunya minimum requirement-nya, di atas ini masih banyak lagi yang bisa dilakukan industri. Berikut.
Ini beberapa contoh praktek baik kerjasama. Trakindo melakukan program dengan total anggaran 8,5 M. Mereka melakukan on the job training dan uji kompetensi keahlian, standarisasi pembelajaran berbasis industri, dan proses perekrutmen lulusan yang tersertifikasi. Jadi ini salah satu program yang luar biasa suksesnya. Ini memberikan Trakindo talent pool yang luar biasa, supply talent pool yang sangat konsisten dan reliable di dalam seluruh grup Tiara Marga Trakindo, dan juga sangat menurunkan biaya pelatihan bagi calon pegawai dari perusahaannya. Jadi salah satu contoh kasus sukses. Berikut. Kita melihat Astra yang membuat pembangunan SMK konsentrasi. Ini adalah SMK agribisnis, ya, mengeluarkan dana sebesar 27 M, sangat luar biasa. Dan pembinaan yang meliputi 4 pilar, ada pembinaan akademik, karakter, seni budaya, sarana penunjang pendidikan lengkap, ya, dan juga penambahan sarana prasarana ruangan. Dan Astra Internasional ini memberikan nilai tambah pada ekonomi lokal di kawasan industri di mana banyak sekali pilar-pilar bisnis mereka ada di lingkungan tersebut. Mereka karena itu bisa memperoleh local community acceptance yang sangat positif dan memperkuat branding dan marketing perusahaan mereka. Mereka membantu daerahnya sehingga pegawai-pegawai dari daerah situ pun senang bekerja di dalam perusahaan-perusahaannya, dan ini merupakan salah satu contoh sukses di mana SMK itu benefitnya berpartisipasi itu berlipat ganda kepada industrinya sendiri. Berikut. Ya, D-Tech Engineer. Dan ini adalah salah satu proyek inovasi yang terjadi, ini bantuan sebesar 1,2 M, ini adalah skala lebih kecil, tapi sama efektifnya juga cukup luar biasa. Berarti mereka melakukan investasi di mesin-mesin agar teaching factory di SMKN 2 Salatiga ini bisa melakukan proses manufaktur yang sangat efektif. Jadi apa yang didapatkan di Tech Engineering untuk ini? CNC, mesin-mesin CNC itu yang ada di SMK digunakan untuk memperkuat lini produksinya di Tech Engineering. Jadi di Tech Engineering itu men-outsource bagian daripada lini produksi ke SMK. Jadi udah bagian dari supply chain-nya dia. Dan juga penjualan mesin CNC di Tech Engineering juga meningkat. Jadi bukan hanya bahwa dia mendapatkan talenta, bukan hanya dia mendapatkan bantuan efisiensi dari supply chain-nya, tetapi marketing daripada produknya dia juga meningkat karena sudah ada referensi, orang bisa melihat mesin-mesinnya digunakan, dan ini meningkatkan revenue yang cukup besar. Dan SMK-nya sendiri mengenerate revenue sebesar 380 juta. Dan ini cukup luar biasa dari bulan September ke Desember 2021. Jadi ini beberapa contoh sukses di mana kita bisa membuat SMK yang cash flow positif. Observasi kami adalah SMK terbaik itu banyak sekali yang cash flow positif, yang sudah mengenerate, karena mereka benar-benar punya teaching factory yang bisa menciptakan kesinambungan dari sisi finansial karena produk atau jasa yang mereka lakukan itu baik. Gitu. Jadi itu salah satu indikator yang sangat sehat untuk SMK sampai sudah menjadi cash flow positif. Berikut. Jadi apa benefitnya program ini bagi mitra industri? Ya, yang pertama adalah ini cara terbaik untuk mendapatkan dan mengamankan talenta. Bukan hanya untuk mendapatkan talenta yang sangat sulit. Jadinya bukan hanya bisa mengoutsource pelatihan talenta tersebut, tapi efisiensi dari biaya pelatihan talenta tersebut itu juga sangat penting. Jadi kalau kita bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi yang sukses dengan SMK, efisiensi daripada biaya pelatihan itu bisa sangat punya dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan bisnis industrinya. Ya, ketiga adalah SMK bisa menjadi bagian daripada supply chain Anda. SMK ini bisa menjadi sebagian dari supply chain Anda. SMK terbaik kita sudah menjadi bagian daripada industri tersebut, di mana dia memproduksi baik itu barang atau jasa, dan karena itu dia bisa mendukung supply chain-nya industri. Ketiga adalah untuk tentunya memperkuat branding dan citra perusahaan yang begitu penting, apalagi dalam komunitas lokal di mana industri itu berada. Kelima adalah ini memperoleh tax incentive. Jadi seluruh anggaran yang dikeluarkan sini bisa mendapatkan tax deduction berdasarkan peraturan Kemenq. Dan jangan lupa, advantage terakhir adalah bahwa 50% daripada project cost yang kita approve, yang datang dari industri dan SMK, yang datang ke kita, 50% dari project cost-nya itu akan ditanggung oleh pemerintah.
Jadi bayangkan semua jadi kita bisa, industri itu bisa mengoutsource pelatihan dan juga training dengan cara yang sangat efisien, tapi juga disubsidi oleh pemerintah untuk melakukan program ini. Jadi mau taruh 5M, kita akan taruh 5M, taruh 10M, kita taruh 10M. Jadi ini adalah program yang cukup breakthrough ya, karena kita merasa bahwa di dalam SMK, terutama program SMK Pusat Keunggulan, kita nggak mau nanggung-nanggung. Kita benar-benar dalam upaya untuk mendorong transformasi SMK, kita ingin memastikan bahwa industri itu benar-benar nakodanya, ya, dari sisi kurikulum, dari sisi praktisi, dari sisi teaching factory requirements dan lain-lain, sarana prasarana, itu semuanya kita ingin nakodanya itu benar-benar industri. Jadi inilah effort kita untuk mempush filsafat tersebut yang sudah diarahkan oleh Pak Presiden. Berikut. Ya, proses pendaftaran ini sangat penting. Tolong mendaftar sebelum tanggal 12 Februari, ya. Ini tinggal 10 hari lagi untuk mendaftar. Itu hanya mendaftar saja, ya. Jadi tolong secepat mungkin kalau Anda tertarik pada program ini mendaftar segera. Dan proses berikutnya adalah proses review yang akan dilakukan 3 gelombang. Lalu kita akan ada proses assessment, ya, di akhir bulan ini sampai dengan akhir bulan Februari. Lalu kita akan kick off ini akhir bulan Februari, ya, mulai kolaborasi dan berinvestasi. Jadi ini kira-kira lini masanya. Berikut. Ya, saya rasa sekian dari saya. Marilah kita sama-sama mewujudkan SDM unggul untuk mensukseskan program SMKPK ini, dan program pemadanan dukungan ini, matching fund ini, tidak mungkin sukses tanpa kolaborasi dengan industri yang intens. Tapi juga ini saya yakin adalah salah satu program yang akan win-win dari semua pihak. SMK-nya win dari sisi peningkatan kualitas SDM dan prasarana, industrinya win karena mereka bisa mengoutsource low cost training center untuk mereka, dan juga integration dalam supply chain-nya industri tersendiri, ya, dan dengan berbagai macam benefit, bukan hanya disubsidi dari pemerintah, bahkan uang yang dikeluarkan bisa menjadi tax deduction, super tax deduction, karena ini berhubungan dengan vokasi. Jadi benefitnya benar-benar menurut saya tidak ada ruginya sama sekali untuk mengikuti program ini. Memang kita butuh komitmen waktu dari perusahaan ini, tapi bagi perusahaan-perusahaan yang merasa bahwa long term financial sustainability daripada organisasinya itu bergantung kepada talenta, ini menurut saya project yang nggak bisa dilewatkan, ya. Paling tidak kita harus mencoba. Kita tahu ronde pertama banyak sekali industri pasti tidak selalu sempurna dalam ronde pertama, tapi kita sudah melihat dari program-program misalnya di pendidikan tinggi bahwa setelah semester pertama masuk ke semester yang keduanya itu akan semakin baik, lompatannya sangat besar, lalu yang berikutnya dan berikutnya akan menjadi program yang semakin sukses. Jadi ini ada beberapa website smk.kemdikbud.go.id, ya. Tolong dicatat nomor telepon dan kontaknya untuk bisa melaksanakan program ini. Berikut. Saya rasa terima kasih, sekian dari saya. Semoga kita bisa jadikan SMK kita benar-benar terintegrasi dengan industri dan menjadi tempat pendidikan yang relevan, yang sangat relevan agar generasi baru kita bisa masuk dalam dunia industri, siap bekerja, siap untuk bisa berenang di dalam lautan terbuka, dan juga meningkatkan ekonomi keluarganya dia dan juga ekonomi di dalam industri kita juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mencerahkan sekali pemaparannya Mas Menteri. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi Mendikbudristek bersama Mitra Industri. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, silakan langsung menulis pertanyaannya pada kolom Q&A di aplikasi Zoom, dan penanya yang terpilih nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Dan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, sesi diskusi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Wikan Sakarinto sebagai moderator. Silakan Pak Wikan. Terima kasih Mbak Widya, terima kasih, dan kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Menteri yang telah menjelaskan secara lengkap dan komprehensif, dan tentunya insya Allah akan memantik semangat dari industri untuk benar-benar bergotong royong, menciptakan skema win-win, dan benar-benar menciptakan SMK adalah pendidikan yang sangat relevan yang akan menciptakan lulusan yang
sangat relevan juga dengan kebutuhan industri. Nah, baik Mbak Widya, mungkin saya jangan ditinggal ya Mbak Widya, masih tetap ada di sini. Dari Q&A kita ada beberapa pertanyaan ini, Mas Menteri. Semoga nanti Mas Menteri berkenan untuk menjawab. Yang pertama ini dari Sinarmas, ya. Sinarmas. Ibu atau Bapak dari Sinarmas? Saya Silakan. Agustin, Pak. Oh, Ibu Agustin. Iya. Ya, apa kabar Ibu Agustin? Iya. Sehat selalu ini. Oke. Baik, Bu Agustin, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan singkat, padat, dan substantif kepada Mas Menteri tentang SMK PK, khususnya skema pemadanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wikan. Selamat siang Mas Menteri dan juga Pak Wikan, Dirjen Pendidikan Vokasi beserta jajaran yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Saya Agustina Tutik, Pak, dari Eka Cipta Foundation Sinarmas. Kami menyambut baik, Pak, program SMK Pusat Keunggulan ini dan kayaknya sesuai banget dengan apa yang kami butuhkan. Ya, dan mungkin boleh, mohon izin saya boleh menyampaikan sedikit usulan, Pak. Jadi selama kan kita banyak sudah dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mengelola SMK. Nah, bagaimana dengan anak-anak SMP-nya, Pak? Mungkin kita perlu apakah ada semacam career center gitu yang terbuka dan juga gratis untuk anak-anak SMP, termasuk orang tuanya, agar mereka itu bisa memahami bahwa sekarang vokasi itu sudah berbeda dengan yang dulu. Dan ini memang jadi program yang baik sekali gitu, karena selama ini kami agak kesulitan untuk mendorong anak-anak SMP untuk masuk ke SMK gitu, di mana mereka bilang, Bu, biayanya mahal, terus nanti kalau bekerja agak susah gitu, jadi masih ada keraguan seperti itu. Mungkin bisa, kalau ada Pak, mungkin bisa diinfo supaya kami juga bisa membantu mensosialisasikan ke teman-teman yang lain. Nah, yang berikutnya kami mungkin juga sebagai informasi, saat ini kami juga sudah mengajak bergotong royong Pak beberapa perusahaan besar, grup usaha selain Sinarmas, termasuk Astra, Indofood, Barito Pacific, Agung Sedayu, Wings, Sri Putra, dan juga Garuda Food untuk membentuk konsorsium pengusaha peduli pendidikan vokasi Republik Indonesia. Di mana tahun ini kami berhasil mengumpulkan dana sebesar 45 miliar untuk membantu SMK-SMK yang ada. Tentu saja dengan adanya program skema pemadanaan ini bisa lebih baik lagi gitu. Jadi tadinya mungkin cuma 5 menjadi bisa 10 sekolah SMK yang kita bantu gitu, Pak. Ya mungkin itu dari saya, Pak Menteri. Terima kasih karena selama ini kami merasa terbantu juga ya, dari konsorsium kami juga terasa terbantu sekali, terutama dari Pak Wikan dan tim ya, untuk memberikan diskusi bimbingan, memberikan arahan, sehingga pada saat kami nanti membantu sekolah-sekolah ini bisa lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja Pak Menteri, terima kasih. Selamat siang. Ya. Langsung Mas Menteri, ada 2 tadi tentang SMP, anak SMP, yang kedua tentang konsorsium yang telah dibentuk bersama Sinarmas dan rekan-rekan. Mas Menteri dipersilakan. Mohon izin. Masih mute, mohon maaf Mas Menteri. Terima kasih Bu Agustin, pertanyaannya sangat menantang. Untuk yang pertama, yang SMP, saya suka pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ini sudah kita diskusikan panjang lebar mengenai seberapa atraktif SMK itu. Saat ini situasinya sangat sulit, berkompetisi dengan SMA itu sangat sulit, apalagi perbandingan antara negeri dan swasta dan lain-lain. Tidak ada jalan pintas, Bu, dulu ini. Orang nggak bisa dipaksa untuk merubah persepsi orang tuanya, karena bukan anaknya sendiri, malah orang tuanya di sini adalah decision maker-nya untuk anak SMP. Jadi satu-satunya cara untuk menghilangkan pemisahan pemikiran seperti ini adalah untuk membuktikan anak-anak lulusan SMK gajinya bisa lebih gede dari lulusan S1. Itulah baru menyebar persepsi bahwa SMK itu sebenarnya bisa jauh lebih dalam tanda kutip profitable ya, return on investment-nya lebih tinggi bagi partisipannya. Jadi itulah kenapa kita membuat SMK Pusat Keunggulan, untuk merubah paradigma itu. Jadi kita nggak perlu serentak banyak semua dulu transformasi, kita benerin dulu mana, lalu mereka yang akan mementor SMK-SMK lainnya di dalam bidangnya dia. Makanya namanya Pusat Keunggulan.
Jadi nanti nih tugasnya SMK ini ke depannya itu akan mementor yang lain-lain. Kita nggak mungkin menaruh resource bertahun-tahun ke satu SMK hanya untuk mereka saja gitu. Tentunya mereka nanti akan lulus dari program ini, harapannya dengan bantuan industri seperti Ibu, lulus dan mereka akan membina industri lainnya. Dan saya senang sekali dan hormat saya kepada pembentukan konsorsium ini yang luar biasa, penggalangan dana yang luar biasa. Salah satu hal tapi yang mau saya berikan, dan tentunya dalam bentuk apapun itu akan bisa masuk dalam matching fund ini, jadi itu sangat bisa mendouble kapasitinya. Tetapi Bu, ada satu hal yang mungkin saya ingin tekankan, bahwa banyak sekali cara tradisional untuk membantu SMK itu selalu dilihat dari perspektif CSR. Tapi saya ingin merubah paradigma ini sedikit. Karena CSR itu walaupun luar biasa baiknya dan kita membutuhkan masih jauh lebih banyak CSR, tetapi saya ingin punya perspektif yang berbeda di mana ada business reason untuk berkolaborasi dengan SMK. Kita ingin ini transformasi, kenapa kita membuat industri itu nakoda. Jadi anggaran itu walaupun kita kasih matching fund, industri yang nanti akan menentukan mau di-spend-nya di mesin yang mana, untuk apa, caranya gimana, itu industri yang memilih. Agar industri bisa align bisnisnya dia, baik itu dari aspek talenta atau supply chain, kepada SMK tersebut. Dan dari situlah kita mencapai sustainability, ya. Jadi saya ingin harapan saya partisipan di sini hari ini melihat ini beyond CSR. Melihat ini sebagai kalau ini adalah suatu bisnis inisiatif, apa yang akan saya lakukan kepada SMK ini agar saya mendapatkan talenta terbaik untuk bisnis saya, untuk mendapatkan kemampuan bereksperimentasi dengan inovasi produk ya yang lebih aman di luar industri saya, ataupun cara atau mendevelop proses training yang jauh lebih efektif gitu. Jadi itu mungkin sedikit perspektif yang berbeda. Harapan saya adalah banyak sekali yang bergabung dalam program ini bukan hanya karena CSR, tapi karena ada jelas bisnis benefitnya kepada perusahaan. Terima kasih Mas Menteri. Jadi pertanyaan yang cenderung sulit, tapi jawaban Mas Menteri sangat substantif dan beyond perspektif kita ya. Tidak hanya CSR, tetapi sampai ada business reason, dan untuk yang anak SMP benar-benar start from the end. Lulusannya memang benar-benar diakui, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang even better dari lulusan S1, sangat challenging. Terima kasih Mas Menteri, Bu Agustin. Baik, untuk berikutnya, di sini ada Q&A list dari MGM ini ya. Silahkan yang dari MGM. Bapak, monggo Bapak, terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri dan Pak Bigan, selaku Dirjen Vokasi, serta Bapak Ibu yang ada di dalam acara ini. Perkenalkan, saya Basari dari Horizon Hotels Group. Kami sampaikan bahwa sudah beberapa tahun ini kami selalu menggandeng SMK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, dan kami juga bisa mendapatkan talenta yang akhirnya talenta-talenta terbaik tersebut bisa ditempatkan bekerja baik di jaringan kami maupun di luar Horizon Group. Berikutnya lagi, kami memperhatikan juga bahwa di beberapa SMK lebih diperuntukkan untuk edukasi. Nah, kami ingin merubah nih, kalau bisa menjadi hotel komersial, jadi merubah jadi cost center menjadi profit center. Nah, untuk itulah kami mau melakukan bimbingan teknis pada para sekolah SMK yang memiliki hotel ini untuk mengejar kualitas supaya setara dengan hotel komersial. Sehingga kami dalam hal ini mengambil satu role model itu SMK 6 Yogyakarta dulu, yaitu dengan cara satu memberikan pengetahuan teknis ya dan pendampingan agar SMK mempunyai standar hotel komersial. Yang berikutnya lagi, untuk SDM itu nanti peserta adalah dari peserta kelas industri, karena di dalam kelas industri kami telah membentuk mereka dan mengalami proses praktek kerja lapangan selama 1 tahun. Kemudian manajemen hotel, kami juga akan tempatkan dari hasil lulusan kelas industri Horizon, gitu. Dan mohon maaf, bisa agak lebih dipersingkat pertanyaannya.
Ya, dan kalau memungkinkan kami akan menempatkan mencetak general manager itu dalam usia 30 tahun. Nah, kemudian di dalam rangka pemadanan ini, kami telah mengkalkulasi satu budget setara dengan 2,4 M pada saat kami bekerjasama dengan SMK Negeri 6 Yogyakarta. Nah, satu hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, Mas Menteri dan Pak Wikan, adalah bahwa kami telah melaksanakan 8+I. Jadi penyerapan lulusan tadi 100% diterima bekerja di Horizon Group. Namun untuk yang praktek kerja lapangan yang sifatnya reguler, itu kami masih mendapatkan beberapa SMK yang waktunya adalah kurang dari 6 bulan, rata-rata 3 bulan, 4 bulan gitu. Sehingga hasilnya tidak bisa maksimum. Nah, dalam hal ini kami mohon bagaimana kebijakan dari Kemendikbud Ristek untuk mendorong pelaksanaan 8+I ini agar PKL itu bisa merata semua minimum 6 bulan. Itu Mas Menteri dan Pak Wikan, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mas Menteri, beliau memilih SMK 6 ini salah satunya karena kepala SMK 6 itu adalah the best kepala SMK CEO 2021 kemarin. Jadi memang sangat progresif itu Bu Wiwi. Dan secara kurikulum, magang itu sudah 6 bulan Mas Menteri untuk kurikulum prototipe yang baru. Silakan Mas Menteri untuk memberikan jawaban respon dari MGM. Iya, terima kasih. Iya benar seperti yang Mas Wikan tadi bilang, durasi prakerin 6 bulan ini sudah dikunci dalam struktur kurikulum prototipe yang kita luncurkan ya. Jadi sehingga ke depannya ini prakerin akan menjadi kewajiban bagi sekolah untuk melaksanakannya. Jadi sekarang udah bukan opsi lagi, harus minimal 6 bulan ya prakerin itu. Dan tentunya kita sudah melakukan perubahan kurikulum, terutama di SMKPK kita perubahannya udah kita duluin ya dari yang lain-lain. Jadinya ini udah jelas kalau industri memilih yang salah satu dalam menu kita, ini berarti sudah bisa kita jamin bahwa kurikulumnya itu pasti sudah lebih fleksibel dan lebih ke arah praktek bukan yang malah ke arah akademik. Jadi itu salah satu komitmen kita dengan program-program yang sudah memasuki SMKPK. Saya sangat suka tadi mengenai mengejar kualitas yang setara dengan hotel komersial. Seharusnya SMK terbaik itu setara dengan level industri. Itu ya aspirasinya. Jadi memang benar-benar itu adalah arah daripada kenapa kita melakukan matching fund ini dan memberikan banyak sekali kewenangan kepada industri untuk melakukan proses transformasi ini, itu agar itu setara dengan industri. Dan kita udah melihat itu berhasil di beberapa SMK. Kuncinya adalah SDM-nya sebenarnya. Dan komitmen daripada pihak luarnya untuk benar-benar mau kerjasama. Jadi harapannya dengan subsidi yang kita kerahkan untuk ini akan menarik banyak sekali interest. Jadi resiko finansialnya kita kurangi dari partisipasi industri, tapi kita ingin industri benar-benar intensif menggandeng SDM ini. Dan menurut saya program-program yang benar-benar entry point dan exit point-nya itu sangat bebas di antara SMK tersebut dengan industrinya, itu yang terbaik, udah pasti. Bahwa kalau saya sih maunya ya kalau ada SMK itu guru-gurunya rotasi terus ke industri, masuk keluar. Tentunya itu nggak selalu possible, tapi itu adalah visi atau mimpi daripada kami di Kemendikbudristek bahwa ada mobility di antara guru di SMK dan masuk lagi ke industri dan bolak-balik seperti itu. Itu adalah impian kita sih. Maybe someday kita bakal mencapai itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Jadi dari Horizon ini bersama kami memang intens ini dengan banyak SMK, termasuk SMK 6 Yogyakarta tadi yang kebetulan kepala SMK-nya itu the best CEO 2021. Terima kasih Mas Menteri. Sedikit lagi kayaknya masih ada satu lagi nih di list ya. Q&A list ini. Ini tadi yang Mas Menteri sampaikan ya ternyata. Trakindo yang produknya adalah Caterpillar. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak Wikan, Mas Menteri. Ya, selamat siang, lama nggak ketemu. Terima kasih kesempatannya. Saya ngedengerin dari awal, very happy. Of course, kami dari Trakindo akan very supportive karena ini sangat align dengan apa yang Trakindo sudah jalankan dari tahun 96. Dan juga dengan komennya Mas Menteri tadi bahwa kita pengennya ini nggak CSR, benar. Awalnya dulu juga hampir 25 tahun yang lalu Trakindo melihatnya
CSR, ikut membangun local community di mana cabang kami berada. Tapi memang terus makin ke sini, just like the benefit yang tadi disampaikan, the benefitnya juga untuk kita, gitu kan, mempercepat dengan kita bantu kurikulumnya, bantu sertifikasi Caterpillar, by the way, karena harus unitnya kan unit Caterpillar gitu kan, sertifikasi gurunya disertifikasi, kepala sekolahnya juga, dan anak-anak itu sebenarnya begitu kita terima, half of the requirement mereka udah punya dengan sertifikasi itu. Jadi memang sangat menolong bagi industri, bagi bisnis, bahwa yang masuk itu udah nggak green bean lagi gitu. Jadi dan dengan program Link and Match saya sangat excited. I'm excited as you are, Mas Menteri. This can be expediting a lot of things dalam program ini, dan juga kebetulan nih dari Vision 2025-nya Trakindo, sekarang ini kan kita baru 8 SMK dan ada 6 Poltek, tapi itu lain ini kan ya, lain grouping. Kita memang rencananya untuk di tahun 2025 itu akan nambah dan harus go beyond teknik alat berat. Karena kan juga industri udah makin bergerak nih, walaupun kita industrinya masih di alat berat, teknologi kelistrikan udah perlu gitu kan, marine udah diperlukan, jadi kita memang lagi mikir, sudah is in the plan untuk expand, ini gayung bersambut, hopefully dari list dari SMK PK yang ada yang kita bisa langsung kerja sama, jadi kita udah nggak perlu start from zero lagi. Jadi thank you very much, kita teruskan kerjasama yang sudah sangat baik selama ini. Kami merasa juga sangat terbantu dengan adanya program ini. Terima kasih Pak Wikan, Mas Menteri. Terima kasih Bu. Mas Menteri mungkin ada tanggapan ini lebih pada respon yang sangat positif ini. Terima kasih Bu atas dukungannya, dan selamat juga atas salah satu program yang paling sukses yang telah kita evaluasi. Jadi sebenarnya ini nggak ada rahasianya loh. Rahasia kesuksesan ini sebenarnya it just takes time dan komitmen. Tapi nanti return on investment-nya itu besar banget. Itu yang bisa kita yakini. Jadi bagi industri yang komit dalam membina beberapa SMK, terutama yang membina banyak SMK ya, karena kalau kita membina banyak SMK itu kita mendapat, tanya ibunya di sini, pasti benar nggak nih Bu? Kita mendapat pembelajaran yang unik dari setiap situasi. Jadi kalau kita udah membina beberapa sekolah, kita udah mengetahui, oh iya mungkin kurikulum ini terlalu kompleks, kita simplify di sini dan lain-lain. Dan tadi poinnya yang mengenai CSR apa business interest, pasti Bapak Ibu di sini di industri kan selalu punya, tidak ada satupun industri yang tidak punya timeline atau roadmap inovasi atau diversifikasi. Semuanya punya. Kita udah tahu 2024 kita mau misalnya masuk enter beberapa sektor 1, 2, 3 gitu. Nah itu untuk mencapai talent basis, level misalnya supervisor atau level praktisi di lapangan, itu kita perlu paling tidak 2 years of training dan menemukan talenta atau rearing talenta untuk bisa siap produksi di tahun 1-2 tahun ke depannya. Nah semua project itu bisa menjadi project SMK. Jadi semua sistem pelatihan yang dibutuhkan yang sangat spesifik, yang tidak ada misalnya di mana-mana, dan ini bisa dilakukan dan disubsidi oleh pemerintah. Jadinya sebagian daripada financial burden untuk persiapan talenta yang sekarang belum ada di perusahaan Anda, itu bisa disubsidi oleh pemerintah. Jadi this makes sense gitu. Plus dari sisi keuangan kita mendesain program ini sehingga sangat simple dan tidak repot bagi perusahaan. Saya udah pernah di industri, saya mengerti banget bagaimana dan bisa sangat ribet bekerja dengan pemerintah. Jadi kita membuat sistem daripada matching fund ini sangat mudah. Uang itu semuanya masuk kepada SMK-nya sendiri. Ya, jadi simple dari sisi auditing dan lain-lain simple. Jadi uang ataupun dalam bentuk dana real. Jadinya, misalnya industri tidak nyaman memberikan uang tunai kepada SMK-nya, no problem. Industri bisa memberikan dalam bentuk kain, sehingga semua procurement dikontrol oleh industrinya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kalau misalnya belum tidak pede kepada kemampuan sekolahnya untuk melakukan procurement tersebut, industrinya bisa melakukan procurement itu secara mandiri ya. Dan matching fund-nya diberikan ke situ dan industri yang sebenarnya akan sign off akan penggunaannya. Jadinya project-nya itu tidak akan ke-submit ke kita total anggarannya, tidak akan ke-submit kita sampai industri taken bilang oke, saya meng-approve ini. Jadi sebenarnya industri yang bisa memimpin detail daripada uang ini mau diapain untuk universitas ini. SMK ini
ya. Jadi ini sangat mirip dengan proses yang udah kita lakukan di perguruan tinggi, namanya matching fund. Tapi ini untuk SMK perbedaannya, tapi sangat simple. Uangnya masuk kepada institusi pendidikannya, tapi sepadan dengan berapa yang dikeluarkan oleh industri. Jadi simple aja kalau menjelaskan kepada CFO masing-masing dalam perusahaan, oke, 50% daripada talent acquisition cost kita bisa disubsidi sama pemerintah. Apa ruginya program ini? Gitu, ya kan? So ini adalah insentif yang paling simple, nggak perlu memikirkan repot-repot. Kasih 100 dapat 100, gitulah. Gampangnya dari proses ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bu Yulia dari Trakindo. Mohon maaf Ibu dan Bapak, ini kalau ngobrol dengan Mas Menteri, diskusi dengan Mas Menteri, ini mungkin bisa 10 jam aja nggak terasa. Gitu. Karena Mas Menteri benar-benar orang dari industri, pelaku, dan sekarang menciptakan banyak inovasi di bidang pendidikan dan di kementerian kita. Tetapi karena mohon maaf, ini karena waktu yang membatasi Mas Menteri ada acara yang lain, terpaksa ini baru kita dapatkan untuk sesi pertama ini dari Bu Yulia dari Trakindo, tadi yang pertama Ibu Agustin dari Sinarmas dan Bapak Basari dari Horizon tadi MGM. Kami mengucapkan terima kasih Mas Menteri, Ibu dan Bapak, tapi ini masih akan lanjut nanti di sesi kedua untuk diskusi. Nanti masih ada saya, Pak Direktur SMK, Pak Wardani, dan Pak Saryati, Direktur Kemitraan. Kami siap untuk mendiskusikan lebih lanjut lagi. Dan mohon izin Mas Menteri kami untuk melanjutkan. Terima kasih banyak Mas Menteri. Ini kalau dilanjutkan, ini yang bertanya sudah banyak sekali ini. Kalau Mas Menteri bisa 10 jam diskusi sangat asik ini. Terima kasih Mas Menteri. Terima Saya kasih. kembalikan dulu ke Mbak Widya. Back to you Mbak Widya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wikan. Betul sekali setuju kalau misalnya diskusinya dilanjutkan rasanya 10 jam saja tidak cukup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Menteri dan Bapak Ibu jangan khawatir. Tadi Pak Wikan berjanji masih ada membuka sesi tanya jawab bersama Pak Wikan dan jajaran. Silahkan mengetik ke kolom Q&A admin Q&A. Jadi kalau yang tadi mungkin kesulitan kok nggak bisa ngetik, silahkan ditujukan pesannya ke admin Q&A. Baik, silahkan Ibu Bapak ditulis pertanyaannya di kolom Q&A aplikasi Zoom. Tapi untuk sekarang, Bapak Ibu saya undang untuk mengabadikan acara pada siang hari ini dengan foto bersama Mendikbudristek dan jajaran. Kami mohon Bapak Ibu dapat membuka fitur kamera masing-masing semuanya untuk mengabadikan sesi foto bersama. Silahkan. Sekali lagi saya ingatkan juga bagi yang ingin, masih ada nih pertanyaan yang ingin disampaikan. Pak Wikan tadi sudah berjanji akan ada sesi selanjutnya. Baik, kita foto bersama. Teman-teman, 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti foto bersama Mendikbudristek dan jajaran. Jangan beranjak dulu, masih ada nih kesempatan berdiskusi menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait skema pemadanan dukungan kepada industri. Namun sebelumnya tentunya kami mengucapkan terima kasih dan mempersilahkan kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk meninggalkan ruangan Zoom dan melanjutkan agenda sibuk berikutnya. Terima kasih Mas Menteri, kami ucapkan sekali lagi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan melanjutkan sesi tanya jawab. Jadi tadi sudah ada Pak Wikan Sakarinto. Nah, sekarang didampingi Pak Wikan oleh Direktur SMK Ditjen Vokasi, Bapak Wardani, dan juga Direktur Mitra Studi Ditjen Vokasi, Bapak Saryadi. Halo Pak Wardani, Pak Saryadi, sudah siap mengawal Pak Wikan ini di sesi tanya jawab berikutnya? Ya, Mbak. Alhamdulillah, suara sudah mulai terdengar nih, Nah, sudah ada lengkap bertiga di sini ya. Sehat-sehat Pak Wardani, Pak Saryadi, aman ya semuanya? Aman, sehat. Aman, alhamdulillah. Pak, ini langsung banyak nih pertanyaannya. Tadi Pak Wikan juga menyebutkan sudah banyak ternyata di kolom Q&A. Yang pertama dari Timi Tepelus dari Aksio Indonesia. Apakah ada panduan persen alokasi dana padanan katanya Pak dari industri terkait aplikasi dana padanan? Contoh berapa persen untuk Sarpras, berapa persen untuk guru tamu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan silahkan dijawab oleh siapa? Mungkin tadi menggunakan skema satu slide tadi yang ada komposisinya ya. Komposisi teman-teman boleh dibantu? Ya. Silakan, ini dia. Baik, secara komposisi sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri, industri nanti akan lebih banyak menentukan support apa yang akan dikerahkan di deliver masuk ke SMK. Dan harapan Mas Menteri memang
Bisa saja itu dalam bentuk satu, penguatan SDM, training leadership kepala SMK, sertifikasi guru SMK, intinya yang sifatnya adalah pengembangan SDM. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk hibah peralatan, misalnya menghibahkan ekskavator, meskipun bekas nggak apa-apa, ekskavator bekas, alat berat untuk praktek teknik alat berat misalnya. Jadi hibah peralatan itu juga bisa. Kemudian juga yang ketiga, materi yang berikutnya bisa hibah material. Jadi tidak hanya peralatan, tapi material-material praktek itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya ada bentuk yang lain, misalnya teaching factory yang menghasilkan produk. Nah, produk itu dibangun bersama dengan industri. Jadi di situ ada investasi yang masuk atau peralatan yang masuk untuk pembuatan produk itu, atau penyewaan, bukan penyewaan, peminjaman alat untuk mengembangkan produk itu dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam. Nah, secara komposisi sebenarnya kita tidak terlalu mengunci. Yang last but not least tentunya ada harapan kami, ada yang warnanya warna apa ya? Warna coklat semi oranye paling bawah itu. Nah, tentunya kalau bisa seperti yang diharapkan Mas Menteri juga ada kontribusi untuk penguatan Sarpras. Meskipun sumbangan peralatan dan sumbangan material itu juga bisa dikatakan bagian dari Sarpras juga gitu. Artinya bisa jadi SMK yang mungkin ingin berkontribusi untuk memperbaiki bangunan atau mungkin membangun ruang baru itu juga sangat mungkin kan. Tapi sekali lagi untuk komposisi yang umum kira-kira simulasinya pada halaman ini. Demikian Mbak Widya. Terima kasih. Timi, semoga terjawab ya. Tadi sudah jelas skema grafisnya, sudah kembali ditampilkan. Berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan kedua dari Tri Setiantono dari Sinarmas Mining. Mau tanya lagi-lagi ke Pak Wikan. Ini bagaimana industri bisa tahu masing-masing keunggulan atau kompetensi SMK yang bisa menerima outsourcing begitu pekerjaan-pekerjaan tertentu, Pak Wikan. Dan bagaimana industri bisa diyakinkan bahwa guru-guru pembimbingnya ini bisa menjadi manajer yang mampu menyampaikan kinerjanya. Silakan Pak Wikan. Terima kasih lagi. Tadi disampaikan Mas Menteri pada slide yang awal-awal tadi, saat ini kita sudah melakukan penguatan langsung, sentuhan langsung pada 901 SMK Pusat Keunggulan. Selama sejak 2020 dan 2021, ada 901. Yang kita sentuh itu tidak hanya kita kirimkan anggaran untuk beresin gedung dan beli alat, tetapi lebih pada 901 kepala SMK itu sudah melalui training, yaitu training kepala SMK CEO, kita namakan seperti itu. Jadi kepala SMK-nya kita training leadership-nya, kemampuan soft skills-nya, kemampuan link and match-nya itu oleh beberapa trainer-trainer yang bonafit seperti dari UI, IPB, Prastia Mulia, BINUS, serta Brawijaya. Dan itu bersertifikat. Trainingnya pun juga masih ada training dari gerakan sekolah menyenangkan. Jadi selama 2 tahun ini kepala-kepala SMK itu benar-benar sibuk untuk mengikuti training tetapi berbasis project. Jadi ada PR yang kita berikan ke kepala-kepala SMK itu apabila ingin lulus dari training leadership kepala SMK yang kita namakan CEO, kepala SMK CEO. Kemudian dari 901 itu guru-gurunya pun juga kita sudah, tapi belum semua, sebagian guru kita training dan kita magangkan, serta juga training open mindset atau growth mindset juga. Nah, dari 901 itu, tadi disampaikan Mas Menteri, sekitar 80%, setelah kita kurasi, 80% dari 900, ya kira-kira 800 lah, 800 SMK pusat keunggulan yang sudah kita perkuat itu, ternyata memasuki level 3 dan 4. Jadi ada level 1 itu masih pemula, level 2 itu lebih tinggi lagi. Nah, 800 dari 900 itu ada level 3 dan level 4. Nah, dari ini nanti mestinya dari situ kita bisa start mana ini kepala-kepala SMK-nya yang bisa dipastikan sudah berubah mindset-nya. Karena
secara fase pendaftaran SMK-SMK PK yang existing dan yang baru nanti ada yang mau daftar, itu harus mengajukan proposal, dan setelah itu kami akan membuat reviewer untuk menilai performance kepala SMK dan guru-guru itu. Jadi nanti semakin memasukin seleksi berikutnya itu masih kita kurasi lagi kepala SMK-nya, proposalnya, link and match-nya, visi misinya. Nah, sehingga harapan kami dari SMK PK itu sudah bisa kita sajikan ke industri. Tapi di luar itu masih ada SMK-SMK yang lain yang daftar, itu juga akan kita kurasi juga. Kepala SMK yang baru itu seperti apa, link and match seperti apa, dan sebagainya. Jadi kira-kira demikian untuk menggambarkan bahwa kita ingin menyajikan pool SMK-SMK yang secara mindset, secara leadership, secara link and match itu sudah lebih ready kalau nanti kita secara kolaborasi, kita support mereka bersama, kita bina mereka bersama, semoga bisa netes betul nanti ke depannya. Demikian Mbak Widya. Ini banyak sekali ternyata pertanyaan nih. Ini gantian kali ya Pak Wardani atau Pak Saryadi yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Mufti Ali dari KS TV Kediri. Katanya selama ini, kalau ini lebih kecurhat kayaknya Pak. Selama ini kami sudah berusaha mengubah mindset siswa SMK untuk berwirausaha. Karena selama ini katanya mindsetnya hanya bekerja. Bagaimana caranya untuk lebih maksimal ya memberikan pemahaman kepada siswa tersebut? Mungkin dari Pak Wardani terlebih dahulu, silakan. Ya, monggo Pak, kita jawab dengan itu Pak, kurikulum yang baru, kurikulum Ya, baru, Pak. serta mindset Ya. yang baru. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan terkait dengan perubahan mindset ya, mindset siswa SMK. Nah, selama tahun 2021 ini sudah kita terapkan kurikulum prototype. Di sana pendekatannya, pembelajarannya adalah dengan project based learning. Jadi tidak hanya project-projectan, tetapi mereka diberi kesempatan, diberi keleluasaan dengan kurikulum prototype ini untuk melakukan proyek-proyek nyata berbasis demand atau berbasis kebutuhan daripada masyarakat, permintaan masyarakat. Bukan berbasis saya bisa apa, tetapi berbasis mereka butuh apa, kemudian anak bersama guru belajar bersama untuk menyiapkan. Dengan demikian mereka sudah kita ajari untuk berani, untuk menyiapkan, menghadapi dengan tantangan-tantangan permintaan daripada pasar. Itu Pak. Jadi SMK-SMK yang sudah ada ini sudah mulai melaksanakan kurikulum prototype dan pembelajarannya sudah melaksanakan dengan pembelajaran project based learning. Itu Mbak, terima kasih. Dan Pak Saryadi mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sedikit menambahkan tadi pertanyaan dari Pak Tri yang tadi sudah direspon oleh Pak Dirjen. Jadi saya membuat ilustrasi bahwa bisa saja SMK PK skema pemadanan dukungan ini diawali dari industri dan SMK yang sebelumnya sudah punya portofolio kerjasama, begitu ya. Namun juga dibuka kesempatan untuk industri yang memang selama ini mungkin belum berinteraksi dengan SMK atau memiliki kerjasama dengan SMK. SMK dan industri nanti sama-sama akan mendaftar dan nanti akan sampai pada satu fase di mana SMK dan industri itu akan diketemukan. Nah, proses pertemuan ini nanti dari industri bisa melakukan assessment sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa industri nanti akan diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat ke SMK, melihat potensi yang ada di SMK, baru setelah dirasa cocok, nanti akan ditindaklanjuti dengan komitmen untuk bersama-sama menjalankan program SMK Pusat Keunggulan. Barangkali itu yang saya tambahkan merespon pertanyaan dari Pak Tri tadi. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas jawabannya. Berikutnya lanjut ya, Pak Wikan, Pak Saryadi. Dan juga Pak Wardani, ini ada pertanyaan dari Hasan, Mastercard Center for Inclusive Growth.
Pak Hasan ini mengatakan bahwa katanya selama 3 tahun ini fokus dalam membekali siswa SMK dengan keahlian di bidang keamanan siber atau cyber security. Mulai dari pelatihan katanya Pak, sertifikasi, job channeling dengan nilai investasinya mencapai 1,3 juta US dollar. Mengapa? Ada alasannya katanya. Badan Siber dan Sandi Negara ini mencatat jutaan serangan siber diterima Indonesia setiap tahunnya. Dan tentunya percaya dengan keahlian di bidang keamanan siber tentunya dari anak-anak, dan kita bisa mencapai potensi penuh ekonomi digital Indonesia. Tahun ini targetnya Bapak-Bapak, sekedar info saja, kami akan menyasar 2.500-an siswa SMK dan 1.000 diantaranya adalah SMK PK kemitraan dengan Kemdikbud. Hasan ini ingin mendengarkan pandangan atau insight kemungkinan scaling dari program pelatihan, sertifikasi, job channeling di bidang cyber security ke depannya. Pak Wika, silakan. Ya, baik. Wah, ini pertanyaan sangat menantang nih, karena saya orang teknik mesin dan YouTuber ya. Oke, untuk ini salah satu fokus yang kita sangat concern pada pengembangan SDM khususnya vokasi ini adalah digital talent. Di situ ada programming, animasi, games, kemudian juga ada DKV dan sebagainya. Termasuk juga tentunya pada coding serta teknologi jaringan. Dan kalau kita merangkum itu semua, kami sangat-sangat merasa berterima kasih sekali. Sebenarnya sudah cukup banyak ini beberapa mitra yang langsung turun tangan untuk melakukan training kepada guru dan juga kepada anak-anak SMK untuk digital talent ini. Karena kita ditarget oleh Pak Jokowi kan cukup tinggi ini digital talent. Nah, secara spesifik untuk keamanan jaringan, kita punya SMK yang sifatnya komputer dan jaringan, serta di perguruan tinggi juga cukup banyak prodi-prodi untuk sarjana terapan atau sarjana di bidang teknologi internet, teknologi jaringan komputer dan sebagainya. Nah, untuk admin jaringan, untuk network security ini memang kita sedang mencoba untuk level SMK ini kita coba concern lagi. Anak-anak SMK ini apakah nanti akan kita siapkan sampai ke menjadi seorang admin jaringan yang bisa mampu untuk men-setup dan memaintain sistem jaringan yang sangat secure, atau mungkin ini nanti kita akan fokuskan ke anak-anak mahasiswa sarjana atau sarjana terapan D4 teknologi jaringan, teknologi internet, keamanan jaringan dan sebagainya. Tapi dari point of view kami, SDM kita memang harus benar-benar sangat high priority untuk kita siapkan menjadi administrators yang nanti benar-benar tangguh untuk menciptakan dan memaintain jaringan komputer yang secure. Demikian Mbak Widi. Pak Wardani, Pak Saryadi, silahkan ingin ditambahkan? Ya. Tambahan sedikit saja. Pak Hasan, terima kasih masukannya. Yang jelas kami sangat membutuhkan ya untuk upskilling dan reskilling dari kemampuan cyber security ini. Jadi inilah program SMKPK yang kita berharap seperti tadi Mas Menteri sampaikan, industri nanti yang benar-benar akan memandu perubahan yang terjadi di SMK ini. Jadi kami sadar di SMK masih sangat-sangat membutuhkan untuk upskilling dan reskilling dari para guru, maka kehadiran Bapak-Bapak di industri ini sangat kami butuhkan untuk pengembangan kompetensi guru dan juga siswa dan pengendalian di manajemennya. Terima kasih tambahan kami. Baik, Pak Saryadi mungkin juga ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Izin saya merespon dari pertanyaan dari Mas Hasan ya. Kebetulan saya sudah mendapatkan update informasi ini sebelumnya dari Mas Hasan, di mana program yang berjalan sebelumnya bentuknya itu adalah offering gitu ya, atau penawaran kepada para siswa untuk mengikuti program cyber security yang diinisiasi oleh Mastercard gitu ya. Namun dengan adanya SMK Pusat Keunggulan, saya mengundang pihak Mastercard ini untuk mendedikasikan
resources yang dimiliki gitu ya untuk bisa mendukung SMK-SMK yang punya kompetensi keahlian terkait dengan cyber security sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wikan, misalkan untuk jurusan rekayasa perangkat lunak, kita bisa garap secara bersama-sama SMK yang memang memiliki potensi, mereka nanti akan menjadi talent pool begitu ya, penghasil SDM yang memiliki kompetensi di bidang cyber security, tentunya dengan kolaborasi dukungan antara Kemendikbud dan juga dari Mastercard. Saya yakin nanti kita akan bisa menciptakan talenta-talenta khusus di bidang cyber security melalui SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih supaya tidak mudah diretas begitu ya. Pak Wikan izin lanjut lagi ya. Ada pertanyaan ini dari, wah ini teman sekampung saya kayaknya, Angga Miraz. Kami sejak tahun 2019 mendirikan Ayana Mandiri Cinema, melaksanakan program Teaching Factory di salah satu SMK di kota Cimahi, mendidik anak-anak based on project, salah satunya serial animasi yang telah tayang di salah satu stasiun TV dan mendapatkan penghargaan Silver Medal pada Asian ICT Awards di kategori Digital Content. Alhamdulillah menghasilkan banyak lulusan, katanya bapak-bapak ini yang telah diserap di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang animasi. Perusahaannya masih belum menjadi industri yang besar sehingga belum optimal seperti misalnya upgrading lab. Namun dengan segala keterbatasan mereka mengoptimalkan apa yang dimiliki. Angga ini bertanya, ada tidak percontohan skema pemadanan dari Kemendikbudristek dari usaha yang sudah dilakukan selama ini yang bisa menjadi rujukan begitu, terutama di industri digital animation? Silahkan dari Pak Wardani terlebih dahulu. Pak Wardani, mungkin saya coba. Pak Wikan, silakan Pak. Ya, itu juga sangat memungkinkan. Tadi beberapa yang saya contohkan kan ada sumbangan peralatan, material dan sebagainya. Kan tadi ada salah satu contoh yaitu atau berkolaborasi untuk menciptakan produk bersama. Salah satu produknya itu bisa jadi produk film itu tadi. Di SMK sebagai source of resource untuk SDM-nya, entah sebagai animatornya, sebagai movie editornya, atau mungkin sebagai kru production-nya, atau mungkin sampai ke penulis skenario dan sebagainya. Kemudian industri itu yang memiliki resource industri ya, termasuk marketing, distribusi, ke pasar dan sebagainya. Nah ini berkolaborasi untuk bersama Teaching Factory SMK, juga membina Teaching Factory SMK, menciptakan produk bersama. Salah satu contohnya ya produk film ini sangat mungkin sekali. Ya, apalagi dengan industri NFT begitu ya Pak ya, yang sekarang sangat. Ya, artinya distribusinya bisa ke bioskop, bisa juga ke pop-up cinema, bisa juga ke mungkin ke sebagai web series atau ke televisi atau mungkin ke NFT, sangat mungkin. Iya. Wah, menyesal tidak ngambil vokasi dari dulu ya. Baik, ini masih banyak lagi pertanyaan nih. Dari Hairul, Unilever Oleochemical Indonesia. Salah satu manfaat skema adalah sebagai sumber talenta, katanya bapak-bapak. Tapi tidak semua lulusan SMK akan direkrut. Nah, apakah ada rencana untuk membuat aturan untuk siswa-siswa SMK yang bersedia mengikuti upgrading skill di perusahaan minimal, misalnya 8 bulan, dan mendapatkan ijazah minimal D1, sehingga perusahaan katanya dapat mengoptimalkan atau memanfaatkan sumber talenta? Nah, kalau itu juga saya lagi nih. Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi salah satu visi ke depan, ini jujur saja ya Mbak Widya, Ibu dan Bapak, yang mencetuskan matching fund SMK ini kan juga Mas Menteri. Ide itu initially Mas Menteri, kemudian kita godok dan akhirnya kita cobakan dengan terobosan yang menarik ini. Salah satu visi ke depannya, ketika SMK ini kita jadikan SMK PK, kemudian disupport oleh industri, dan masih ada satu lagi Mbak Widya dan Ibu Bapak. Kami akan mengerahkan perguruan tinggi vokasi, bisa politeknik, bisa universitas atau institut, untuk menjadi kakak pendamping. Kakak yang ikut ngawasin. Jadi yang ngawasin dari kami itu adalah tim kami dibantu oleh kampus-kampus vokasi, ngawasin sambil ngebina, kalau bisa mentraining ya ikut mentraining. Jadi ini SMK itu ditemenin oleh banyak pihak ini nanti, plus Pemda. Nah, kedepannya, mengapa kita meletakkan politeknik misalnya ya sebagai kakak pendamping SMK, itu nanti kedepannya SMK itu bisa mengembangkan namanya SMK D2 Fast Track. SMK
dikombin dengan prodi D2 fast track di Politeknik. D2-nya itu di fast track, bukan 4 semester, bukan 2 tahun, tapi dipotong setengah tahun. Jadi cuma 1,5 tahun, cuma 3 semester, dan praktek kuliahnya di Politeknik itu cuma 1 semester. Karena 2 semester akhir ini full adalah magang sambil belajar di industri dengan menggunakan konsep di Jerman dual system atau apprenticeship program. Pulang magang nanti diberi ijazah D2 fast track atau D2 lah, itu D2. Jadi sangat memungkinkan ke depannya kalau nanti kolaborasi ini semakin matang, win-winnya makin terasa, kita akan mengekspand atau melift up skema kerjasama ini bisa kita kembangkan sampai ke SMK D2 fast track yang itu minimal dibangun oleh 3 pihak. SMK, Politeknik, dan industri, tetap harus ada industrinya. Karena kurikulum dibikin bersama, yang ngajar juga 3 guru ini, 3 guru SMK, dosen Politek, dan industri, magangnya juga sudah disiapin bersama, sampai ke nanti lulus, anak SMK mau kerja boleh, lulus SMK, mau lanjut ke D2 fast track, boleh, ini Merdeka Belajar. Nah, sehingga nanti pemagangan yang 1 tahun di industri itu nanti pulang bisa dihargai dengan ijazah D2. Ya, itu betul-betul pengejawantahan Merdeka Belajar, karena diberikan pilihan opsi-opsi seluas mungkin begitu ya. Nah, berikutnya kalau ini curhatan nih, Pak Saryadi, Pak Wardani, ini Pak Wijianto dari YPA, Yayasan Pendidikan Astra. Kadang-kadang nih, kebijakan di pusat nih agak sulit untuk diimplementasikan di lapangan dengan peraturan otonomi daerah. Perlu koordinasi yang matang, misalnya pengajuan produk hasil dari SMK yang akan mengurus BPOM atau PIRT. Nah, Pak Wardani dulu mungkin. Silakan. Ya, ini Pak Wardani kan dulu mantan kepala SMK ini, belasan tahun. Silakan. Ya. Terkait itu sudah kita gerakkan ya di masing-masing provinsi untuk pengembangan teaching factory, kemudian dilanjutkan dengan memiliki badan layanan usaha daerah ya, BLUT ya. Sehingga dengan memiliki BLUT, maka SMK-SMK ini bisa memasarkan hasil-hasil produksinya, bisa memproduksi melalui BLUT yang dimiliki di SMK. Ini sudah cukup banyak, sudah ada 60-an yang SMK yang punya BLUT, kemudian sudah ada proses-proses dan di beberapa provinsi juga sudah di Jawa Barat, di Jawa Timur, kemudian di Pontianak, kemarin juga sudah mengembangkan, dan di beberapa provinsi yang lain juga sudah mendorong, menyiapkan SMK-SMK yang unggul untuk segera didorong untuk mendirikan Badan Layanan Umum Daerah. Itu salah satu upayanya supaya produk-produk mereka itu bisa dipasarkan ya melalui berbasis regulasi untuk wilayah daerah, karena SMK ini dalam pengelolaan provinsi. Terima kasih. Ya. Dan kolaborasi itu loh yang tadi dikatakan oleh Pak Wardani. Pak Saryadi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, silakan Pak Saryadi. Saya rasa yang ditanyakan oleh Pak Wijianto tadi bisa dijawab dengan beberapa praktek baik ya yang sudah dilakukan oleh SMK, karena tidak sedikit SMK yang produknya itu sudah mendapatkan izin gitu ya, atau barangkali endorsement dari BPOM maupun untuk mendapatkan PIRT begitu ya. Artinya di sini tinggal kita bisa komunikasikan, kita ajak duduk bersama Pak Wijianto, barangkali nanti kita bisa pertemukan gitu ya. Kita langsung pertemukan SMK-SMK yang sudah mendapatkan perizinan sebagaimana Pak Wijianto sampaikan dengan SMK-SMK yang terkendala gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada pameran yang diselenggarakan di salah satu SMK di Jakarta, kami lihat produknya sudah mendapatkan izin sebagaimana Bapak sebutkan tadi gitu. Artinya tinggal kita berbagi informasi gitu ya, kendalanya ada di mana, dan nanti kita bisa cari solusinya secara bersama-sama. Karena sudah cukup banyak SMK yang sudah mendapatkan izin itu. Terima kasih. Baik. Ini sedikit tambahan Mbak Widi ya. Ya, Pemda. Pemda ini jadi salah satu stakeholder yang sangat penting karena resminya SMK itu kan di bawah Pemda. Nah, Ibu Bapak, saat ini kami sudah melakukan komunikasi yang intens sampai kita menyusun perjanjian kerjasama khusus
dengan hampir 100% gubernur se-Indonesia. Cuma tinggal sedikit ini yang belum berhasil untuk kita MOU sampai MOU yang detail ya. Jadi kami juga sangat menyadari bahwa kami juga dengan Kemendagri, kemudian dengan para gubernur, kami benar-benar sangat-sangat super intensif ini untuk mengembangkan SMK Pusat Keunggulan dan kerjasama untuk SMK secara keseluruhan. Hampir 100% dengan gubernur kita sudah berjalan kerjasama khusus. Moga-moga bisa segera 100%. Terima kasih Mbak Widya. Baik, terima kasih Pak Wikan. Ini, waduh, masih banyak nih ya yang curhat, yang ingin bertanya dari Arvimon. Sekarang saya akan bacakan dari PT Pegadaian Galeri 24. Untuk Pak Wikan, kami tahun lalu katanya ada program untuk membantu alat praktek siswa untuk SMK Kriya Logam. Ada 9 SMK katanya yang sudah kerjasama. Apakah ini bisa kita anggap sebagai program pemadanan? Silahkan Pak Wikan. Ya, bantuan tadi kalau itu meliputi 5 atau dan ya, misalnya cash, kemudian bantuan training pada guru dan kepala SMK, bantuan peralatan, bantuan material, kemudian join production dengan memberikan peminjaman alat yang mahal dan sebagainya. Saya yakin untuk tahun ini apabila itu dilakukan, saya yakin itu sangat kemungkinan besar itu masuk dalam kategori yang kita harapkan untuk SMK PK untuk pemadanan dukungan. Kami sangat terima kasih sekali nih SMK Kriya Logam untuk industri kreatif nanti akan lebih hebat lagi nih kalau kita bisa kolaborasikan. Setuju Pak Wikan. Baik, berikutnya ini dari Sonia Ramada by Wyndham Bali Sunset Road Kuta. Katanya kebetulan saya sudah melaksanakan program Link and Match sejak tahun 2019 dengan beberapa SMK dan perguruan tinggi di Bali sampai saat ini. Nah, terkait program ini saya mau bertanya mengenai SMK yang bisa dipilih, apakah memang bisa lebih dari satu katanya Bapak-Bapak? Jika di website hanya tersedia satu SMK saja, bagaimana cara memilih SMK di luar list? Proposalnya apakah ada format khusus, dikirim kemana, lalu proposalnya apakah hanya dalam rentang jangka waktu 1 tahun, MOU dan lain sebagainya, administratif ini silahkan. Baik, untuk yang detail nanti Pak Wardani, tapi harapan kami ya kalau bisa lebih dari satu ya terima kasih sekali ya. bisa lebih dari satu SMK serta kalaupun nanti preference-nya untuk memilih SMK di luar list yang sudah kita usulkan itu juga sangat memungkinkan asalkan ini segera didaftarkan sebelum tanggal 12. Pak Wardani atau Pak Serati monggo yang lebih teknis tadi bagaimana untuk teknisnya itu silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Seperti sama dengan sampaikan Pak Wikan. Jadi sangat memungkinkan lebih dari satu, tapi tadi dengan batasan minimal yang di atas tadi yang kriya seni itu kan batasan minimalnya bisa 500 ya. Nah, 500 bisa dilihat dari berbagai aspek ya, tadi sudah disampaikan Pak Wikan terkait dengan manajemennya, terkait dengan upskilling, reskilling, terkait dengan praktisi mengajar, itu bisa dievaluasi nanti berapa nilainya begitu. Kemudian yang lebih dari satu saya kira sangat memungkinkan sekali ya. Cuman tadi ya itu batas minimalnya per SMK 1. Kemudian kalau ada SMK yang sudah Bapak Ibu pilih dan sekarang belum masuk, masih ada waktu sampai tanggal 6 Februari ini untuk SMK didaftarkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Saat ini sudah ada 484 ya, sekitar 500-an Pak Wikan kami laporkan yang sudah kami seleksi administrasi layak untuk dipadankan. Tetapi masih kita tunggu sampai nanti tanggal 6 Februari. Jadi kalau memang ada, mohon silakan untuk nanti di. Ya mungkin tadi dibuka slide-nya tadi ada slide kemana prosedurnya itu nanti ada slide tadi mau dibuka lagi. Ya betul. Batas waktunya ya. Ya slide yang dipresentasi oleh Mas Menteri tadi kan ada batas waktunya, kemudian ada websitenya yang bisa dihubungin tadi kan ada tadi. Betul. Baik Bapak-Bapak. Bapak ini saya janji terakhir nih Pak, karena saking banyaknya ya kita batasi. Ini pertanyaan ke-10 dari Danang Axelbit. Mohon katanya untuk proposal SMK harus menyertakan daftar alat dan bahan yang sudah disetujui oleh IDUKA. Hal ini diusulkan karena kami katanya banyak menemui SMK PK yang melakukan pengadaan berdasarkan persepsi sekolah saja, sehingga sarana yang diadakan merupakan barang yang sudah discontinue.
Hal ini dikarenakan guru atau sekolah masih belum memiliki product knowledge. Nah, silakan. Ya, ini memang salah satu isu yang menjadi kunci awal kenapa kita dulu mereform menciptakan program SMK COE yang sekarang berubah jadi SMK Pusat Keunggulan. Ya dulu sih banyak cerita pengadaan mesin, tapi setelah kita cek, kok 2 tahun kok plastiknya belum dibuka, itu berarti belum digunakan gitu ya. Atau nggak tahu cara menggunakannya, atau mungkin pengadanya itu ya sudah nggak relevan lagi dengan kebutuhan teknologi di industri. Nah ini memang ini jadi salah satu aspek yang tadi berkali-kali ditekankan oleh Mas Menteri bahwa industri itu bisa take action atau sebagai take control, bisa ngambil sebagai yang bisa mengkontrol pengadaan, pemilihan, spesifikasi dan peralatan itu ya bisa mungkin yang relevan dengan kebutuhan di industri. Tapi memang dari teknik pengadaannya, kalau untuk yang SMK negeri itu kan ini kan anggaran ini kan kadang-kadang kan juga harus melalui LKPP, e-katalog, Siplah. Nah ini juga harus kita kawal. Karena kalau sampai tidak ada di platform online, maka ya disinilah nanti peran industri memberikan masukan kepada SMK lagi. Ini gimana ini? Speknya mesin A, spek Z, ya. Sepertinya kok di e-katalog ini sekian harganya atau mungkin nggak ada. Nah, di sini memang nanti akan terjadi satu komunikasi yang intens, pembimbingan yang intens dari kementerian dan industri untuk benar-benar membina SMK ini. Ya. Mungkin Pak. Baik, Pak Wikan. Pak Saryadi. Pak Wikan. Terima kasih Pak Saryadi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, sedikit meng-highlight, sebenarnya tadi sudah disampaikan Mas Menteri ya, bahwa penyepakatan program itu nanti akan ada endorsement dari industri gitu ya. Jadi Mas Menteri tadi memberikan gambaran ya, authority dari industri itu akan sangat dominan di dalam program ini gitu ya. Barangkali itu nanti menjadi salah satu kunci guna memastikan kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh penanya tadi tidak terjadi. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, dan demikianlah sesi tanya jawab. Betul sekali ya Pak Wikan, tadi tidak berlebihan sepertinya kalau kita memiliki durasi sampai 10 jam masih banyak perbincangan-perbincangan menarik tentunya untuk menyukseskan program SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan dukungan kepada industri oleh Kemendikbudristek. Sekali lagi saya terima kasih ucapkan kepada Pak Wikan, Pak Waradin, Pak Saryadi. Dan hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara selanjutnya, yakni penyampaian komitmen yang merupakan kesediaan perusahaan yang Bapak Ibu hadirin wakili untuk berkomitmen menjadi bagian dari program SMK Pusat Keunggulan. Kepada Bapak Ibu, kami himbau untuk mempersiapkan ponsel ketika acara prosesi penyampaian komitmen pada siang hari ini. Izinkan saya memberikan instruksi, jadi kami akan menayangkan QR Code Bapak Ibu, ini dia, yang dapat di-scan menggunakan ponsel Anda. Nah, silahkan di-zoom teman-teman QR Code-nya. Setelah scan QR Code seperti ini, lalu akan muncul kolom untuk mengisi nama dan juga perusahaan dari Bapak dan Ibu. Nah, jangan dulu di-submit ya Ibu Bapak, tunggu dulu aba-aba dari saya, nanti kita klik bersama. Silahkan di-scan, kita berikan waktu 1 menit. Nah, ini dia, scan QR Code, lalu akan muncul kolom untuk mengisi nama dan juga perusahaan yang Bapak Ibu wakili. Setelah diisi, tunggu aba-aba dari saya untuk klik submit, nanti kita secara bersamaan akan klik sebagai bentuk komitmen dari perusahaan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk terlibat menjadi bagian dari program SMK Pusat Keunggulan. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru melihat QR Code, silahkan di-scan, diisi nama dan perusahaannya. Submitnya tunggu dulu, kita bareng-bareng nanti ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi kita informasikan, silahkan memindai QR Code yang ada di layar Anda. Setelah scan QR akan muncul kolom untuk mengisi nama dan juga perusahaan. Silakan.
Tunggu ya, sabar ya, jangan dulu klik submit ya. Kita bersamaan nanti mengkliknya. Hal ini tentunya merupakan komitmen dari perusahaan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk terlibat dan menjadi bagian penyuksesan program SMK Pusat Keunggulan. Ya, saya melihat banyak sekali komitmen yang sudah dilakukan di siang hari ini dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bentuk komitmen yang sudah diberikan. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, dan kita telah sampai di penghujung acara peluncuran program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan kepada Industri oleh Mendikbudristek. Ingin mengingatkan kembali, ini Bapak Ibu tanggal-tanggal yang perlu dicatat, tanggal-tanggal penting oleh industri untuk berpartisipasi tentunya menyukseskan program SMK Pusat Keunggulan. Teman-teman boleh dilihat di sini daftarnya sebelum tanggal 12 Februari, lalu ada 3 gelombang, kita ingatkan untuk review ada di tanggal 27, tanggal 10, dan tanggal 15. Lalu untuk assessment, menemukan kecocokan dengan SMK, kalau kata Mas Menteri tadi menemukan jodoh begitu ya. Ini periode ini dari tanggal 27 Januari hingga 27 Februari. Dan mulai berkolaborasi, let's collab dan berinvestasi mulai dari tanggal 27 Februari 2022. Diingat, dicatat, di screenshot Ibu Bapak, silahkan tanggal-tanggal yang perlu dicatat oleh industri berikut ini. Dan atas nama Panitia Penyelenggara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu serta para hadirin sekalian yang telah mengikuti dan mendukung seluruh program acara di siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Widya Saputra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.